Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nenek umur 72 tahun dirampok, korban diturunkan paksa di pinggir jalan. Jadi korban penembakan jenazah staf KBRI Peru tiba di tanah air. Ekspor udang ditolak Amerika Serikat, petambak Lebak dan Pandeglang terancam gulung tikar. Kemeriahan Maulid Nabi Muhammad SAW masih terasa di sejumlah daerah. Salah satunya terjadi di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak. Ratusan orang dari berbagai usia melantunkan zikir Maulid. Uniknya, zikir Maulid Nabi Muhammad berbeda dengan daerah lain. Dengan menggunakan kipas yang terbuat dari anyaman bambu, mereka tampak khusyuk ketika melantunkan zikir-zikir dari kitab Al-Barzanji. Terlihat harmonisasi saat ayunan kipas dan lantunan bacaan zikir meresap dan setiap bacaan yang dipimpin oleh pemandu zikir. Setelah selesai zikir, kemudian warga memberikan saweran terhadap mereka yang melakukan zikir sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Warga kemudian berkumpul di luar arena panggung dan memberikan saweran berupa uang, aneka permen, makanan ringan, dan hasil bumi kepada peserta zikir. Menurut salah satu tokoh masyarakat, tradisi ini sudah ada sejak tahun 1955 dan diwariskan dari para sesepuh. Pada tahun 1955, menurut perkiraan para sesepuh terdahulu yang sudah turun-temurun. Oh gitu, jadi udah turun-temurun nih? Sudah turun-temurun. Nah Pak, ini adakah sebagian generasi muda nih masih mempertahankan ini nggak sih Pak? Ada Masih ya. Terus untuk melestarikannya gimana tuh Pak? Untuk melestarikannya itu biasa diadakan sesudah acara ini ada latihan. Oh gitu. Awalnya zikir kipas bambu digelar di 8 kampung, namun kini hanya 2 kampung yang masih melestarikannya, yaitu Cikunting dan Cilangkahan dengan jadwal pelaksanaan bergilir setiap tahun. Ya mungkin ini makna bahwa ini kan sini kan kampung, kan terus kebiasaan orang sini biasanya masak nasi biasa pakai kipas. Itu aja mungkin. Bagi warga Lebak, zikir dengan kipas bambu bukan semata ritual tahunan, namun juga sebagai ruang silaturahmi dan bukti cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa modernisasi boleh datang, tapi kearifan lokal harus tetap dijaga. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Beginilah kondisi bangunan rumah milik Doni Romdoni yang sangat tidak layak untuk ditinggali di Kampung Cilambungan, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Bangunan berukuran 5x8 meter ini sudah 3 tahun ia tempati bersama istri dan ketiga orang anaknya. Bahkan di bagian depan rumahnya sudah roboh lantaran termakan usia, serta dinding yang terbuat dari anyaman bambu sudah bolong di beberapa bagian. Doni yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah swasta selama 20 tahun ini, mengaku jika penghasilannya sebagai guru honorer membuatnya kesulitan untuk memperbaiki rumah tersebut. Ia mengungkapkan jika selama ini dirinya tak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, bahkan istri dan anaknya sudah 3 bulan dipindahkan ke tempat orang tuanya karena takut rumah tersebut roboh kembali. Doni berharap agar pemerintah secepatnya memberikan bantuan untuk perbaikan rumah tersebut agar layak ia tinggali bersama istri dan anaknya. Dari semenjak ambruk itu 3 tahun, dari 2023 sampai dengan sekarang. Kenapa sih Pak belum dibangun lagi nih? Karena keterbatasan ekonomi, namanya juga guru honorer swasta, dan itu pun yayasan. Oh, kerjanya itu guru honor ya Pak? Guru honorer ya. Nah Pak, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selain pekerjaan sebagai guru,
pekerjaan ini apa lagi Pak? Ya paling saya ikut jadi OPM atau operator. Kalau untuk tinggal di rumah ini sama siapa aja sih Pak? Sama istri dan 3 orang anak. Sementara itu, Kepala Desa Mandalawangi, Aziz Sahril, membenarkan warganya tinggal di rumah tidak layak huni. Ia menyebutkan jika pihaknya akan segera mengajukan bantuan pembangunan rumah tersebut kepada pemerintah. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pohon berjenis kedongdong Cina setinggi 15 meter yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang, tumbang dan menimpa 1 unit sepeda motor hingga ringsek. Pohon besar tersebut tumbang akibat tak kuat menahan tiupan angin kencang dan hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Tangerang. Beruntung pada saat kejadian tidak ada korban jiwa, namun sepeda motor milik warga Kabupaten Lebak Abdul Hamid rusak akibat tertimpa pohon tersebut. Setelah kejadian, petugas damkar, BPBD dan dibantu warga langsung menyingkirkan pohon yang tumbang. Arus lalu lintas yang sempat macet akibat tertutup batang pohon sudah kembali lancar. Wilayah Kecamatan Priok diguyur hujan sehingga ada pohon tumbang di wilayah Jalan Gatot Subroto yang mengakibatkan korban 1 buah motor PCX atas nama kepemilikan Abdul Hamid usia 27 tahun, Desa Baja, Kampung Parisi, Kecamatan Sajiran, Kabupaten Lebak. Petugas damkar menghimbau warga agar waspada karena hujan dengan disertai angin kencang sering terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.